Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa MTA TV rahimakumullah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah tidak lupa kita selalu memanjatkan rasa syukur kepada Allah SWT, yang mana sampai saat ini Allah masih melimpahkan rahmatnya, Allah masih melimpahkan nikmatnya pada kita, sehingga pada kesempatan sore hari ini kita dapat bertemu kembali dalam acara Bahagia Akan Tiba. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, kepada uswah hasanah kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau yang tetap teguh memegang sunnah-sunnah beliau. Para pemirsa MTA TV rahimakumullah, kita patut bersyukur bahwa tahun ini, tahun 1444 Hijriah, Allah masih memberikan kesempatan kepada kita semuanya untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu puasa Ramadan. Yang mana puasa Ramadan adalah salah satu bulan di antara bulan-bulan dalam tahun Hijriah yang sangat dimuliakan oleh Allah SWT. Yang mana bulan Ramadan adalah bulan yang penuh kemuliaan, bulan penuh ampunan, dan bulan penuh keberkahan. Dan pada bulan Ramadan pula, Allah SWT membuka selebar-lebarnya pintu jannah kepada manusia untuk bisa melaksanakan amalan-amalan terbaiknya, amalan-amalan soleh, yang mana dengan amalan-amalan tersebut manusia atau umat Islam akan bisa menambah pahala puasanya. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, juz 2 halaman 253, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qol, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berpuasa Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan barang siapa sholat malam pada malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharap ridha Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Para pemirsa MTA TV rahimakumullah, dari hadis tersebut dapat kita ambil sebuah pelajaran. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Kuncinya adalah imanan wahtisaban. Barang siapa yang berpuasa dengan keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi di sini syarat kita berpuasa dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah ada dua syarat. Syarat yang pertama yaitu imanan, iman. Jadi orang yang melaksanakan puasa Ramadan dengan iman, dengan penuh keyakinan,
bahwa Ramadan ini adalah perintah dari Allah, bukan perintah yang lainnya, maka insya Allah dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah SWT. Karena selain orang Islam pun juga ada yang berpuasa. Orang Nasrani itu juga ada yang berpuasa. Orang Hindu juga ada yang berpuasa. Tetapi karena tidak dilandasi dengan rasa keimanan pada Allah, maka puasa mereka tidak akan diterima. Tetapi pada intinya, mari agar puasa kita diterima oleh Allah dan dosa-dosa kita yang telah lalu diampuni oleh Allah, maka kita laksanakan puasa ini dengan penuh keimanan. Itu syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua yaitu wahtisaban, dan mengharap pahala dari Allah. Man shoma Ramadanan, kalau kita langsung pada ihtisaban, wahtisaban, man shoma Ramadanan imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzanbih. Jadi kita melaksanakan puasa Ramadan ini hanya mengharap pahala dari Allah, hanya mengharap ridho dari Allah, bukan mengharapkan ridho dari yang lainnya. Apalagi hanya sekedar dapat pujian dari manusia, hanya sekedar mendapatkan imbalan dari orang tua kita, jangan sampai seperti itu. Para pemirsa MTA TV rahimakumullah, jadi ada dua hal tersebut yang bisa kita pegang agar nanti puasa kita diterima oleh Allah dan dosa-dosa kita pun akan diampuni oleh Allah. Para pemirsa MTA TV rahimakumullah, kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allahu kullu amali bani adama lahu illa syiyam fa innahu li wa ana ajri bih wa syiyamu junnah wa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfus wala yaskhab fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni mru'un shaimun walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la khulufu famis shaimi atyabu indallahi min rihil misk lis-shaimi farhatani yafrahuhuma idza aftara fariha wa idza laqiya rabbahu fariha bisaumihi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, setiap amal anak Adam itu untuknya kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu untukku dan aku akan membalasnya. Puasa itu perisai. Apabila salah seorang di antara kalian berpuasa pada suatu hari, maka janganlah berkata keji dan janganlah berteriak-teriak. Jika ada seseorang yang mencaci makinya atau menyerangnya, maka hendaklah ia mengatakan, sesungguhnya saya sedang berpuasa. Demi zat yang jiwa Muhammad di tangannya, sungguh bahwa mulutnya orang yang berpuasa itu di sisi Allah lebih harum daripada bau kasturi. Bagi orang yang berpuasa ada dua kegembiraan yang dirasakannya, yaitu apabila ia berbuka, bergembira karena bukanya, dan apabila ia bertemu dengan Tuhannya, bergembira karena puasanya. Para pemirsa MTA TV rahimakumullah, dari hadis tersebut dapat kita ambil satu pelajaran, yaitu asyamu junnatun. Puasa itu adalah perisai. Mungkin kita semua sudah tahu apa itu perisai. Ya, mungkin kalau kita sering mendengar, mungkin ada yang namanya tameng, itu seperti perisai seperti itu. Kenapa puasa dinamakan perisai? Karena dengan mengerjakan puasa, dengan menjalankan ibadah puasa, maka orang itu akan dilindungi oleh puasa tersebut.
maka orang yang menjalankan ibadah puasa akan dilindungi dari hal-hal yang maksiat, yang mana hal maksiat tersebut akan membawa kepada dosa dan mungkin juga akan membatalkan puasanya atau menghilangkan pahala puasanya. Banyak sekali perbuatan-perbuatan maksiat yang mungkin kita tidak sadar, yang mana kita lakukan hal tersebut. Sebagaimana dalam sabda Nabi yang lain, betapa banyak orang yang menjalankan puasa tetapi dia hanya mendapatkan haus dan lapar saja. Dan demikian pula betapa banyak orang yang mengerjakan sholat malam tetapi dia hanya mendapatkan tidak tidur saja. Karena tadi mungkin dia mengerjakan amalan-amalan yang dia tidak sadar bahwa amalan itu dapat merusak pahala puasanya. Salah satunya yaitu dengan dia selalu membuat atau mengerjakan perbuatan dusta atau perkataan dusta. Yang mana perkataan dusta ini pada saat ini, pada era-era seperti ini, tidak hanya terjadi dari lisan kita saja, tidak hanya keluar dari lisan saja, tetapi bisa juga terjadi dari tangan-tangan kita. Mungkin banyak sekali kita lihat di media sosial, di televisi, entah itu di Facebook, Instagram, dan sebagainya. Betapa banyak di situ berita-berita bohong yang beredar, berita-berita hoak yang beredar. Yang mana kalau kita ikut menyebarkan itu, padahal kita tidak tahu kebenarannya, maka kita ikut menyebarkan fitnah tersebut. Para pemirsa MTA TV rahimakumullah, oleh karena itu, kalau kita mendapatkan sebuah berita, entah itu berita menyenangkan atau berita menyedihkan, alangkah baiknya kita tabayun dulu. Alangkah baiknya kita cari kebenaran dari berita itu. Jangan sampai kita tidak tahu kebenaran berita tersebut, kita malah ikut menyebarkan berita tersebut, yang mana kita ikut menyebarkan sebuah fitnah. Yang mana tadi tanpa kita sadari, kita share, mungkin kita copy paste di media kita, tetapi di situ dapat menghilangkan pahala puasa kita, tidak terasa. Mungkin oke lah kita masih berpuasa, kita masih menahan dari makan, kita masih bisa menahan dari minum, kita bisa menahan lapar kita bisa menahan dahaga kita, tetapi bisakah kita menahan amalan puasa kita agar tetap kita dapatkan? Apakah bisa kita seperti itu? Tentunya itu adalah hal yang paling berat yang dilakukan oleh orang-orang yang berpuasa. Itu dari perkataan dusta. Jadi perkataan dusta itu tidak hanya berbohong saja, tetapi juga perkataan yang keji, mungkin juga mengumpat, kemudian menggunjing, kemudian menjelek-jelekkan temannya dan sebagainya. Itu termasuk perkataan yang dusta, termasuk perbuatan yang dusta. Kita menyia-nyiakan waktu kita dalam berpuasa satu hari itu hanya untuk hal yang tidak bermanfaat. Apalagi mungkin saat ini banyak dari kita untuk menghabiskan waktu, mungkin sambil menunggu adzan maghrib tiba, kita banyak bermain game, kita banyak berselancar di media sosial, kita banyak membuka-buka video di Instagram. Itu hal-hal yang sangat sia-sia. Padahal kita bisa lebih memanfaatkan waktu itu dengan sebaik-baiknya, mungkin dengan qiraah, dengan mengikuti kajian dan sebagainya. Para pemirsa MTA TV rahimakumullah, oleh karena itu, mari, mumpung bulan puasa belum selesai, kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan puasa pada tahun ini, kita gunakan sebaik-baiknya kesempatan ini. Jangan sampai nanti kita menyesal ketika nanti kita di akhirat. Karena betapa banyak orang-orang yang sudah di akhirat, tetapi mereka ingin kembali ke dunia untuk melaksanakan perbuatan baik yang sebanyak-banyaknya. Semoga apa yang kami sampaikan pada kesempatan sore hari ini bisa bermanfaat. Apabila apa yang kami sampaikan banyak kesalahan, kami mohon maaf. Apabila banyak benarnya, itu datangnya dari Allah SWT. Demikian yang bisa kami sampaikan. Akhirul kalam.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.